Mempertahankan tradisi di tengah gempuran zaman bukan perkara mudah. Namun bagi Batik Syaho Balikpapan, inovasi adalah kunci agar wastra Borneo tetap punya tempat di hati dunia. Sejak tahun 1996, usaha yang kini dikelola generasi kedua ini bermula dari jeli melihat peluang minimnya kompetitor batik di kota minyak. Lebih dari sekedar bisnis, Batik Syaho membangun ekosistem inklusif, melibatkan 12 karyawan, termasuk sahabat difabel dari lulusan sekolah luar biasa di Balikpapan, serta memberdayakan para ibu rumah tangga yang ditopang melalui pekerjaan harian dan borongan membatik sesuai jumlah pesanan. Syaho membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menghasilkan karya bernilai tinggi. Sebagai wadah edukasi, usaha wastra lokal ini telah dikenal luas di kota Balikpapan sebagai pusat edukasi praktek membatik yang bisa dimulai dari anak usia dini hingga dewasa. Tetap dimonitoring walaupun hasilnya nihil, mungkin nol, yang penting ditanya usahanya apa, maksudnya bagaimana kamu mengusahakan tentang ekspor itu bisa berjalan atau enggak. Kalau kita ketahuan stuck gitu ya, kenapa stucknya itu selalu ditanya, kenapa, kapan, itu selalu ditanya sama Bang. Tapi arahnya Batik Syaho ini ada arah ke ekspor juga gitu Pak ya? Ada, insya Allah tetap ada ekspor, kita mudah-mudahan sih tetap semua harus dicoba kan gitu. Tapi kesiapannya sejauh ini untuk ekspor itu seperti apa? Alhamdulillah untuk sertifikasi kita udah lengkap untuk ekspor. Buktinya kita bisa ngirim barang sampai ke Amerika dan ke Taiwan kemarin. Taiwan cuma nggak Pengenalan budaya lokal dari wastra ini dimulai dari motif yang tercantum dalam batik tulis, cap maupun kombinasi. Seperti anak-anak bisa mengenal tanaman mangrove, kelebut yang juga berasal dari Kalimantan, serta Batik Syaho yang dikenal dengan budaya Dayak Kenya dan Bahau, serta kekayaan hayati lokal. Kerap menerima tamu kunjungan dari berbagai kalangan dan golongan hingga dari mancanegara. Sangat bersemangat untuk kegiatan hari ini membatik. Bertepatan dengan Hari Kartini Bu ya? Iya, bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi apa tadi yang digambar Bu di sini? Apa? Motif ini strawberry, bunga. Transformasi ini tak lepas dari peran Bank Indonesia Balikpapan. Melalui pendampingan UMKM hijau, Syaho mendapatkan bantuan perangkat display senilai 150 juta rupiah berupa komputer, meja, kursi, dan lainnya. Kedepan tengah mengusulkan adanya bantuan sistem pengelolaan air limbah atau IPAL guna menunjang kinerja yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Sinergi ini sejalan dengan target besar Bank Indonesia di tahun 2026 dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan khususnya pada subsektor fashion. Bank Indonesia Balikpapan menekankan penguatan daya saing produk wastra lokal dengan strategi perluasan akses pasar berbasis budaya daerah dengan target UMKM naik kelas yang tidak hanya bertahan di pasar lokal namun nasional dan pasar global. Dorongan diberikan berupa workshop, pameran hingga desain inovatif untuk menciptakan produk wastra yang memiliki identitas kuat serta kualitas unggul. Akselerasi digitalisasi melalui KRIS terus digenjot untuk menyentuh 305.000 merchant di wilayah Balikpapan, PPU, dan Pasir. Sebagai tolak ukur digitalisasi, Batik Syaho ditantang memiliki sistem pembayaran digital, khususnya KRIS maupun transaksi transfer untuk penjualan online maupun offline. Seperti harga batik cap dijual harga Rp400.000 per baju dan batik tulis Rp700.000. Dengan transaksi non tunai dapat memudahkan dalam mengecek sistem pembayaran. Saat ini Batik Syaho mulai merambah bisnis ke marketplace dan sosial media sehingga dapat melayani penjualan dan pembayaran sistem jarak jauh. Kita juga dorong mereka tuh punya kapasitas, punya kemampuan untuk ekspor. Jadi kami juga nggak juga banyak langsung dari luar ya, yang mereka juga punya pengalaman sehingga kita harapkan mereka juga bisa ekspor ke luar. Silakan, kami terbuka ada masukan. Kalau memang ada UMKM, kami juga kan bikin juga cari yang bagus dulu ya. Kami juga cari yang bagus. Karena apa? Kemarin waktu kami bawa 20 UMKM
UMKM Wastra ya ke Solo nih. Ini masalah komitmen dan masalah mindset. Dukungan pemerintah daerah pun tak kalah kuat. Transaksi digital di Kalimantan Timur tercatat tumbuh signifikan, mencapai 177% secara tahunan atau sekitar 22 triliun rupiah. Dengan persiapan matang, sertifikasi lengkap, dan dukungan sistem pembayaran digital, Wastra Balikpapan siap terbang lebih tinggi, membawa identitas Dayak Kenya ke panggung global. Mari kita dorong masyarakat untuk menggunakan program dari pembayaran digital. Pak, terakhir terkait tantangan SDM menuju digital seperti apa Pak? Ya, masih banyak masyarakat yang saat ini awam terhadap digital. Tapi dengan adanya pendidikan, edukasi, sosialisasi dari Bank Indonesia, dari pemerintah, atau dari perguruan tinggi, itu bisa membawa mereka untuk lebih maju. Ya, saya pikir sosialisasi sangat penting. Baik. Dari tangan-tangan terampil di Batu Ampar hingga ke panggung dunia, Batik Syaho telah membuktikan bahwa dengan sentuhan digital dan semangat inklusivitas, tradisi Borneo akan terus hidup dan beradaptasi. Kini, Balikpapan tidak hanya dikenal sebagai kota minyak, tapi juga kota kreativitas yang siap menyongsong era ekonomi digital global. Delita Balikpapan TV melaporkan.